Jadi kalau yang eh, aku tangkap itu tuh Gibran tuh tanyanya di kedalaman yang berbeda-beda tapi memiliki pola yang sama gitu Mas. Jadi yang kayak misalkan itu kan yang di L1, L2, L12 itu polanya relatif sama. Sementara bisa digeser ke eh sementara yang TM1 itu bentuknya relatif sama tapi dia ada di kedalaman yang berbeda gitu. Lebih dangkal. Ya seperti itu ya Gibran ya. Kurang lebih ya, Mas. Mhm. Nah, tadi Iya, kan terus. Nah, ya 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 itu yang dia dia tanyakan kan seperti itu. Nah, tadi kan jawaban Mas Purna kan terkait dengan ketebalan sampelnya ya. Ada yang sampai 80 70 terus kemudian ada yang hanya 30-an senti seperti itu gitu kan. iya. Nah, eh, mungkin seharusnya yang lebih dikritisi oleh Gibran itu bukan bukan kenapa kedalamannya berbeda-beda tapi nilainya sama. Kalau seperti itu harusnya eh, kembali lagi ke seperti prinsip stratigrafi gitu kan. Jadi eh, yang semakin menebal, semakin menipis atau semakin dalam atau semakin dangkal gitu kan sehingga bisa dikorelasi. Jadi kalau mungkin jadi eh, yang mereka itu satu lapisan tapi berbeda kedalaman seperti itu sih kalau menurut saya. Hmm. Atau bisa juga dipengaruhi dari morfologi lokasi sampelnya. Jadi ada yang mungkin posisinya ada yang lebih tinggi atau lebih lebih dangkal sehingga menyebabkan si ketebalan dari lapisan tsunami-nya itu berbeda-beda. Seperti ini. Mungkin ada tambahan Mas Purna? Iya, jadi ya ini kan apa salah satu unsur ya, CA gitu misalnya. Hmm. Nah, CA-nya kan bisa bisa berasal dari mana saja gitu ya. Ya. Kita nggak tahu, anggaplah eh, ya itu dari unsur laut, entah itu dari geofisika, telkrafen atau apa. Tapi bisa juga dari batuan misalnya karena di sekitar itu misalnya banyak apa, koral dan lain sebagainya. Nah, ini kan apa kalau unsur kan berbeda gitu ya. Kita tidak tahu itu benar dari mana, cuman kan ya kebanyakannya CA. Jadi eh, tetapi dalam dalam studi ini kita kan sebenarnya ingin tahu karena ini kan lokasinya berbeda-beda ya, dan ini bukan dalam satu transek. Bahkan ketika kita hanya dalam satu transek dari pantai ke arah daratan itu, Hmm. itu karakter kandungan unsurnya aja itu bisa bisa cukup berbeda gitu ya. Hmm. Jadi kalau tadi apa kedalaman berbeda tapi hampir sama gitu atau sebaliknya, ya ya menurut saya hal yang wajar ya, karena tadi seperti disampaikan Hari, endapan tsunami itu sangat kompleks gitu. Bahkan ketika eh, teman-teman baca studi-studi endapan tsunami modern itu dalam satu transek, itu transek yang hanya berbeda misalnya 5 meter atau kurang dari itu, karakternya bisa sangat berbeda termasuk kandungan unsurnya.
dan bisa juga sama gitu. Hmm. Banyak faktornya tergantung protopografi, tergantung sumbernya dan lain sebagainya. Hmm. Iya, iya. Nah, justru eh, sebenarnya nanti kita perlu melihat pola-pola ini ya, misalnya yang L1 sama L12 itu kenapa cukup mirip gitu ya, Hmm. secara umum meskipun ya sebenarnya berbeda. Hampir sama juga misalnya dengan eh, KM1 misalnya, meskipun juga nggak benar-benar sama. Tetapi di situ kita lihat yang di bagian tengah ke bawah itu cukup eh, tinggi gitu ya dibandingkan yang bagian atas misalnya. Nah itu eh, kenapa? Apakah karena kemudian dengan data yang lain kita bisa menyimpulkan bahwa itu secara umum prosesnya memang berbeda gitu. Atau Hmm. kalau misalnya yang lebih kompleks, yang TM2 atau TM11, nah kenapa itu yang TM11 yang bagian atas justru malah CA-nya tinggi, padahal di situ kan Keketerukan. harusnya soilnya ya. Ya. Iya. Nah, tapi kan kalau seperti itu CA-nya bisa jadi sumbernya berbeda, gitu. Makanya kita kita perlu melihat dari analisis yang lain untuk kemudian menyimpulkan seluruh datanya gitu. Hmm. Nah, kalau kalau hanya melihat unsur CA saja terus kemudian ini kenapa ya kok sama gitu. Tapi kedalamannya berbeda. Nah, ya kita sebenarnya nggak tahu sebabnya karena CA-nya bisa dari mana saja. Bisa jadi itu polanya sama, tetapi sumber CA-nya berbeda misalnya. Hmm. Karena yang kita lihat kan hanya unsurnya, CA, senyawanya atau mineralnya bisa jadi berbeda. Hmm. Ya, ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mas Ari sama Mas Purna atas masukannya. Mungkin kalau aku mau bertanya lagi, kan kalau nggak salah tsunami yang disebabkan oleh Krakatau tuh ada juga yang tahun 2018 bukan ya Mas? Iya, anak Krakatau. Nah, itu kalau aku lihat di internet tuh kalau nggak salah, oh sobat, sebelum situ di daerah Limus ini emang daerahnya remote ya Mas? Maksudnya nggak jarang dikit pemukiman bukan? Iya, ya ada pemukiman tapi eh, terbatas ya beberapa kampung saja karena aksesnya kan harus pakai perahu ya, pakai kapal ke sana. Karena kalau lewat daratan itu terhalang ini, Hmm, Taman Nasional, jadi nggak boleh ada jalan kan yang menurut ke selatan. oke. Nah, kalau aku mungkin tapi sebenarnya sumber yang aku lihat agak kurang relevan ya soalnya kan aku iseng-iseng ngeliatnya di Wikipedia itu misal cari dari dampak apa dampak yang terkena di oleh si Krakatau yang 2018 ini dia emang nggak nyampe daerah Limus tapi tiba-tiba aku kepikiran lagi kalau misalnya daerah Limus itu kan emang kasarnya sedikit pemukiman. Kalau semis ngerinya itu misalnya nggak ada datanya atau takutnya malah nggak kedata sama dia. Itu kalau kayak gitu, kira-kira ini si daerah yang stasiun misalnya 51 sampai Tampang Tua 11 itu, eh, kira-kira aku bisa tahu kalau misalnya eh, ini tuh termasuk sama endapan tsunami yang 2018 nih ya, Mas? Sorry, apa? Eh, Suaraku jelas nggak ya? Karena kayaknya tadi aku dengarnya putus-putus. oh ya, coba ini aku ulang lagi. Kalau nggak salah kan ada juga tuh yang tsunami yang disebabkan sama anak Krakatau tahun 2018. Nah, tapi kalau Ya, aku iseng-iseng lihat di internet
itu, tapi ini aku sebenarnya sumbernya masih eh, kurang relevan, soalnya aku kan iseng-isengnya ngelihatnya di Wikipedia itu daerah terdampak si tsunami Krakatau tahun 2018 itu nggak termasuk si eh, si Limus ini, tapi eh, apa takutnya berhubung si daerah Limus ini emang kasarnya eh, kayak agak jauh dan sedikit pemukiman, takutnya alih-alih dia datanya nggak ada atau emang kasarnya tuh nggak ke data. Nah, kira-kira Oh, ini maksudnya ya, maksudnya efek 2018 ini ya. ya kira-kira di endap apa yang si L1 sampai Tampang Tua 11 ini kira-kira masuk si endapan tsunami tahun 2018 nih. Eh, Sebenarnya tidak ya. Jadi tsunami 2018 itu ya sampai ke sana juga. Waktu itu kita kita interview warga. Nah, apa tsunami 2018 itu merusak rumah ya di sana. Rumah, tapi tsunami-nya itu nggak begitu besar dan Suaranya putus-putus, Mas Purno. halo halo. Sekarang udah jelas belum ya? Sudah, Mas. Ya, Oke, ya sorry intinya dari tadi emang saya nggak begitu dengar yang teman-teman sampaikan Ah, putus-putus juga. betul. Oke, ya kita waktu ke sana interview warga ya terkait efek 2018 apakah mereka kena atau tidak. Nanti waktu itu di Tampang Tua kalau nggak salah itu ada satu rumah warga, ya benar sebenarnya beberapa rumah yang kena Hmm. gitu ya, satu kampung yang memang di pinggir pantai. Waktu itu bagian belakang dari rumahnya itu roboh. Nah, jadi di sana itu topografinya di pantai itu agak curam gitu ya, meskipun nggak begitu tinggi, tapi kelihatan Hmm. sekali tidak lanjut. Nah, waktu itu saksi mata warga di sana itu bilang bahwa tsunami-nya nggak begitu tinggi dan juga genangannya itu hanya sebatas sampai jalan gitu ya, jalan yang di depan rumahnya. Hmm. Ya, secara umum tsunami-nya tidak apa tidak banyak melampaui jalan itu. Jadi artinya tsunami-nya memang ya sampai di sana tapi tidak tidak jauh mengendangi daratan. Bahkan lokasi-lokasi survei kita ini sebagian besar tidak kena 2018 gitu. Tapi ya tsunami-nya sampai di sana juga. Maksud saya di bagian depan di pantainya. Oke. Berarti seharusnya kalau di saat ini eh, di antara kecil atau nggak mungkin ada si endapan tsunami tahun Halo? 2018 ya, Mas?
Halo, halo. Iya, halo, halo, ada. Ini aladolnya. Lagi hujan di sana ya Mas ya? Ini juga hujan soalnya. Lo, Bandung hujan? Iya, Iya. ini hujan. Jadi ya Oh. mungkin pengaruh itu juga jelek semua ini. Indah itu Mas. Indah pada larang. Ya intinya lokasi-lokasi survei ini nggak kena 2018 dan kalau kalau kena juga Dikit ya? mungkin akan lebih menarik karena kan bisa kita bedakan dengan jelas ya yang 2012 pastinya akan di permukaan saja kan Hmm. Hmm. terpisah soilnya soil yang bahkan ini 1883 soilnya cukup tebal ya ada yang mendekati 50 cm ada yang 40 cm gitu. Meskipun ada yang cukup tipis juga. Hmm. Oke. Eh, oh, sebelumnya terima kasih atas masukannya yang terkait si 2018 tadi. Ini Mas, kalau nggak salah kan aku sempat megang yang P7 sama P10 itu kan dua-duanya kumis ya. Tapi karena itu cuma Mm-mm. satu kedalaman mungkin nggak aku masukin ke sini. Itu kira-kira nanti masukinnya buat di mana dan di mana ya Mas? Ya itu kan ada data ketebalannya kan ya. Ya, Berapa 5 dan 7 kalau nggak salah kan 7 sama 10. Oh, maksudnya kedalamannya 7 sama. eh bentar ya. Nah Kalau itu jadi waktu itu kita hanya mendapatkan ya pamis saja di lapangan tanpa ada pasirnya, tanpa ada leverannya gitu ya, yang halus. oh, mungkin kalau nggak salah aku sempet lost terkait si data itu eh, enaknya data si pemis itu dijadiin sebagai apa ya Mas? Ya sebagai ya sama diberlakukan sama sebenarnya karena kan kita kita nggak tahu itu pamis beneran tsunami kah atau bukan gitu. Makanya kita perlu perlu cek gitu kan. Karena Oh. yang kita temukan di lapangan pas kita buat galian kecil gitu ya. Nah, itu hanya ya hanya pamis seperti itu saja tanpa ada yang lain. Hmm. Hmm. Makanya kan kita sebenarnya yang belum dilakukan tapi menurut saya sangat penting gitu ya. Coba dipelajari ini karakter fisik dari pamisnya. Maksud saya bentuknya, rondetnya, Hmm. karena itu akan sangat penting untuk identifikasi. Terus kemudian secara fisiknya apakah masih misalnya masih seperti saling apa saling bertautan gitu ya atau biasanya ada yang amis yang kecil-kecil itu seperti saling ini apa namanya gandengan lah nempel itu nempel satu dengan yang lainnya. Hmm. Nah kalau masih seperti itu bisa jadi itu belum ini belum belum pernah tertransport oleh tsunami misalnya. Tapi harus kita dukung juga kalau di situ memang eh, apa benar-benar pure pamis gitu ya. Nah itu tadi bentuknya karena pamis kan sangat mudah ini ya sangat mudah rusak ya sehingga ketika tertabrak saling secara mekanis saling bertabrakan bisa jadi itu akan mempengaruhi eh, teksturnya kan bentuknya tadi Hmm. seperti yang dilakukan Kerry itu kan di papernya dia hanya berdasarkan foto Pamis kemudian dia membuat kesimpulan di situ bahwa oh ini dapat tsunami yang ini kemungkinan primer. Oke, Nah baik. Nah, sebenarnya yang P5 dan P7 ya itu
itu cukup menarik ya sebenarnya, nanti kita bandingkan dengan pamis-pamis yang ada di semua lokasi ini. Justru yang menarik ketika itu nanti, kenapa hanya di situ pamis saja? Apakah di lokasi situ tidak terdapat atau tidak terkena tsunami misalnya, entah kenapa gitu ya, ataukah ya itu sebenarnya nggak tsunami juga, tetapi karakternya berbeda. Misalnya di pantainya, misalnya saja ya, di pantainya tidak banyak pasir gitu ya, yang pas di lokasi itu, sehingga tidak banyak membawa pasir ke darat, yang didapat hanya pamisnya saja. Tetapi kalau seperti itu, kenapa juga nggak ada petanya, lalu spasnya. Nah, eh, itu kan sebenarnya yang nanti perlu kita diskusikan. Hmm. Tapi yang itu udah dilakukan analisis XRF dan lain sebagainya belum, yang kayak itu. Seharusnya udah coba. Tapi kalau bukan karena itu cuman satu kedalaman dan apa maksudnya kasarnya tuh dia cuman kan kalau misalnya si contoh si L2 ini L2 si Ya, 52 ini kan dia ada banyak lapis. Maksudnya lapisannya lebih dari satu lah. Kan jadinya kelihatannya bervariasi. Mungkin belum aku buat karena aku apa ngiranya karena dia satu satu lapisan aja gitu. Coba apa nanti abis iya ini bisa aku buat. ditampilkan misalnya titik aja gitu ya, tinggal Hmm. dibuat garis. Oke. Coba sebentar. Kalau ini aku izin stop share dulu mau mastiin si data si screen size-nya. Kalau nggak salah tuh sebenarnya kalau dari visual ya Mas, itu yang data pumisnya itu sebenarnya udah kelihatan banget kalau dia itu eh, yang di plastik sampelnya itu banyak yang ukurannya lebih dari 2 mm. Makanya jadinya eh, aku sih sebenarnya emang emang ada datanya, tapi kalau yang lebih dari 2 mm itu kan eh, kasarnya apa gimana ya bahasanya ya? Nggak masuk ke master sizer jadi kan perlu di apa di analisisnya berarti di luar master sizer ya. Tapi kalau dari secara visual kalau dari pumis-pumis yang lain di lokasi lain itu sebenarnya udah dari bentuk dan ukurannya sebenarnya udah cukup beda jauh sih. Nah, nanti misalnya kita dengan data yang ada, misalnya dari karakter tadi itu berbeda, cover kalau ada buktinya dari fotonya misalnya. Kemudian kan kita bisa menggunakan data itu untuk dibandingkan dengan yang di lain, bahwa karakternya berbeda, sehingga kita berkesimpulan bahwa yang ada di Limos, yang ada di Tampang itu dia udah terpengaruh oleh tsunami misalnya. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Mas Purna. Oh, mungkin sama kalau dari aku mungkin ini kayaknya pertanyaan terakhir itu yang tadi yang sebelumnya Mas Purna kasih di grup. Coba bentar mana ya? Hmm. Oh, yang terkait visualisasi distribusi ukuran butir, Mas. Itu nggak tertutup pakai Corel Draw kan ya, Mas? Maksudnya bisa pakai apa aja? Iya, bisa apa saja. Cuman yang perlu dipastikan itu tadi lebarnya harus disamakan dulu ya. Karena kan yang mau kita lihat juga lebarnya ya. Hmm. Mungkin bisa ditampilkan dulu Oh, gradisatnya coba masing-masing oke gitu. di startnya. Coba sebentar ya. Hmm. Coba kita lihat contohnya tuh Itu ada kotak hitam itu apa ya, bisa dihilangin kotak hitam yang mana? nggak di atas. Oh, itu Kalau di kayaknya zoomnya ya, yang lagi. eh, Iya. Ah, eh, kira-kira itu si tampilan kotak hitam di zoom itu gak gue ya?
Iya, nggak begitu sih. Kalau Kita lihat dulu ya. ya kan kurva distribusi ini kan. Yang gepeng ya. Coba bentar. Sebentar ya. Kita buka yang lain dulu. Nah, coba kita share screen dulu. 13. Misal ini kotak si. Nah ya, sudah Ini masuk kan kan di si dalam, screen-nya ya? iya udah. Coba ini Paling di copy kan bisa ya gambarnya. di copy, copy kemana mas? Bisa-bisa copy ke ini nggak ya? Bisa. Oh bisa dong. Coba. Mungkin kalau yang aku tangkap kan berarti kalau dari si gambar ini seenggaknya lebar antara si partikel apa sih sumbu X sama sumbu Y-nya kan harus sama ya kalau buat semua sampel. Mm-mm. Nah coba eh, sampel yang lain dibuka. Ini di copy, di pas di Word dulu misalnya. Oh ya, coba. Kalau begitu misalnya aku share screen. Ya. Terus sampel yang lain. Jadi, misal ini. Wih, dia bahkan satu satu gambar satu ini ya. Dikecilin aja biar biar bisa dalam satu halaman. Oh ini ya, nggak ikut semua ya. Eh, sorry. Ini Nah, nggak beda. oke, tutuplah sementara. Nah, Hah? ini kan yang maksud saya lebarnya disamakan. Yang atas kan 0,1 sampai 10.000 ya. Iya. Nah, yang bawah itu 0,1 sampai 1.000. Ya kan? Oh iya juga. Ya, beda kan? Itu tadi Ya. lebarnya sama. Tapi apa besaran diameternya kan beda yang tertulis di situ. Makanya maksud saya skalanya disamakan itu yang bawah batas ribunya disamakan dengan yang atas gitu, posisinya Oh. sehingga eh, kurva yang bawah itu pastinya akan lebih sempit
distribusinya ya dibandingkan yang atas. Berarti kurang lebih kayak gini ya, Mas? Ya, nah itu. Oh, iya, iya. Oh, baru nggak ini ya Jadi kalau ada bisa ini. jadi, bisa jadi sekilas sama ketika kita lihat secara umum, tapi kalau kita nggak melihat yang bawah itu, yang tertulis di skala di apa sumbu X-nya, bisa jadi ya sebenarnya berbeda gitu Hmm. karena skalanya berbeda. Jadi bisa jadi hampir sama polanya, tapi ternyata dia lebih sempit misalnya. Itu kan sebenarnya Hmm. nggak sama, cukup berbeda. Iya, iya. Ini berarti catatan buat teman-teman coba dicek lagi nih. Soalnya kan kita kita juga baru nggak kalau misalnya ternyata nah ada nol dan nambah satu di belakangnya. Oke. Ya, jangan dikira sama semua ya. Ya, siap. Kalau semisal aku kan berarti eh, kan kalau yang lain itu kan dia kan mereka kasarnya eh core ya Mas. Karena kalau aku beda-beda. Itu kalau aku berarti Ya mem, setiap titik kan ada beberapa sampel setiap titik. oke berarti siap. Ah, kalau oh ya deh, oke siap. Oh berarti kan kalau kalau misalnya kalau kalau data core nih ya, data core kan berarti mereka si apa grafik ini kan dia bakal manjang terus ke bawah. Kalau semisal aku kan berarti ada yang ke samping nggak sih Mas? Soalnya kan beda beda ini beda lokasi. Sebenarnya nggak perlu semua dibuat seperti ini ya. Cuman ini juga Ya. saya cukup cukup bagus juga untuk tahu bukan hanya kalau kurva atau titik terus kemudian dihubungkan seperti kurva kan kita hanya tahu nilai minnya kan masing-masing. Cuman kalau Hmm. seperti ini kan kita bisa tahu distribusinya gitu ya, lebar Ya. sempitnya gitu. Nah, eh, saya sarankan dibuat seperti ini untuk menunjukkan gitu ya, terutama yang sekilas itu kurvanya hampir sama. Jadi coba dicek lagi, di plot seperti ini bisa jadi akan lebih kelihatan karakter besar pikirnya ternyata berbeda. Hmm. Ya sebenarnya nggak harus semua dibuat seperti ini. Kalau misalnya itu sudah cukup berbeda masing-masing satuan dan bisa ditunjukkan dari min grade type-nya ya udah nggak masalah. Oh. Tapi Oke. kalau bisa menampilkan seperti ini menurut saya ya lebih Lebih bagus. informatif sih. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Mas Purna dan Mas Hari. Oke, mungkin kalau itu nanya kan? Oh. Mungkin kalau dari aku pertanyaannya itu dulu. Kalau untuk teman yang lain, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kah? Boleh, boleh. Ya, mohon izin Pak Purna dan Mas Hari, saya mau share screen mengenai ini lokasi pengambilan sampel GL1 GL3. Kalau nggak salah waktu hari, aduh saya lupa hari apa. Itu kan saya pernah nanya ke Pak Purna ya mengenai lokasi pengambilan sampelnya GL1 dan GL3. Nah, saya mau konfirmasi aja sih Pak, karena kan sudah saya plot juga nih di Google Earth Pro. Sebentar. Nah, berdasarkan koordinat yang sudah dikirim, saya plotnya jadinya seperti ini. Cuman kalau seingat saya kalau nggak Oh salah itu tuh, salah ya, salah itu iya, kayaknya. iya, iya, iya Pak. Seingat saya kan GL1 Coba kalau nggak salah. koordinatnya Oh ya, ditampilkan lagi coba yang di iya WA Pak. saya. Oh ya Pak, bentar ya Pak. Iya Pak, soalnya seingat saya Harusnya GL. sekitar GL3 itu semua. Nah iya, seingat saya GL1 tuh yang di sekitar penduduk juga. Tapi kok jadi di sana?
Saya waktu itu ngasih datanya kan masih dalam bentuk ini ya desimal ya koordinatnya ya. Iya Pak, Udah kalau diubah ke ini. sebentar Pak. Kalau yang sebentar. Jadi untuk yang apa namanya? Untuk yang GL1 kan datanya decimal degrees. Untuk yang GL3 itu DMS, degree minute second. Nah, kebetulan di Google Earth Pro-nya itu kan sudah saya apa sesuaikan. Jadi biar bisa diplot gitu. Nah, hasilnya yang seperti tadi, Pak. Jadi si GL1-nya entah mengapa ada di Ambon yang di seberang ya, yang di seberang Teluk Ambon ya, bukan yang di dekat Halong atas itu. Awalnya saya kira saya ketuker ngeplotnya. Awalnya saya kira yang GL3 itu GL1, terus yang di tengah hutan itu awalnya saya kira GL3. Tapi setelah saya samain lagi dengan koordinat yang ini, itu setelah saya cek berulang-ulang, saya ngeplot juga berulang, titiknya masih tetap di situ aja, Pak. Jadi gimana ya, Pak? Iya ya benar tak Oke, buka Google ya, dulu ya. baik, Pak. Sambil jalan aja mungkin ada yang lain dulu. Saya. Tahu Oh, jangan-jangan oh ya, salah masukin pas konversinya. Nggak. kayaknya enggak. Kayaknya coba saya input lagi ya, Pak. Atau itu iya bisa jadi salah konversinya ya. Ya, coba. Ntar. Mungkin disamakan terlebih dahulu, kamu mau pakainya yang DMS semua, DMS atau yang desimal. Jadi jangan jangan dimasukkan dua-duanya gitu. Jadi dikonversi dulu salah satu ke yang mana, terus baru dimasukin ke petanya. Oh, iya, iya, iya. Oke deh. Oh, berarti nanti saya coba lagi. Mungkin besok saya kasih update lagi ya, Pak ya. Apakah masih sama atau udah Oke. berubah? Oke. Iya iya. Harusnya lokasinya itu deket-deket ya level Berdekatan dari ya, Pak? P3 tadi yang satu ya. Oke, Atau oke. coba seperti Google Earth-nya dibuka ya. Tak tunjukin tahu apa di Ah, lokasi iya, oke. yang di bawah jembatan coba dibuka. Sebentar masih loading. Nah, jembatannya kan di sini ya. Kalau tidak salah. Jembatannya ini yang di L3 itu. Iya. Nah, yang maksudnya Ambon Dalam itu yang sebelah atas Sebelah, jembatan ini hari ya. Di sebelah kiri, Hah? Oh, sebelah kiri ya. Teluk Ambon Dalam, Heeh. sebelah kiri. Coba dikecilin dulu. Oh, sebelah kanan berarti. Iya, sebelah kanan. Dan ya bisa ini kan lebih tertutup ya dan kayaknya mungkin dangkal juga ya. Kalau iya. yang di bawah jembatan itu dangkal, masih dangkal. Iya, iya. Bisa jadi memang tidak dapatan tidak kedapatan koram karena itu. Ini kan cukup memang cukup dangkal sih pas kita ke sana lihat juga. Dan sumber tsunami-nya kan dari sebelah selatan ini ya dari arah ke selatan ya sekitar di selatan jembatan itu gitu. Hmm. Oh iya, ngomong-ngomong soal forum juga Pak, kebetulan tadi pagi sampai sore kan saya picking ya Pak di kampus. Nah, saya Hmm. kebetulan nemu nemu fosil, nemu forum tapi cuma satu yang bagus itu Globigerina satu. Nah, tapi eh, di beberapa sampel itu saya sering nemu ini Pak, pecahan pecahan karang atau pecahan forum. Nanti itu di laporannya saya kan kalau pecahan itu kan tidak bisa saya identifikasi ya Pak. Itu Iya. genus apa. Nah itu nanti di laporan saya nulisnya gimana Pak? Fragmen forum atau gimana Pak?
Forum atau koral? Jadi saya nggak begitu dengar ya. Fragmen. For forum dan ada dulunya sih Pak, ada fragmen koral, ada fragmen forum Oh, kayak satu tes yang kebelah gitu terus keisi sama sedimen, ada juga yang kayak dia mirip kayak terumbu karang gitu yang udah warna putih. Itu forum atau iya, cangkang? Cangkang Cangkang gas. forum forum sih Mas sepertinya Mas. Atau saya nanti saya lihat lagi deh. Belum sempat saya foto sih, baru saya picking, saya pisah-pisahin doang. Nanti besok saya lihat lagi. Kebetulan besok saya ke lab. oke. Ya nggak perlu sampai diidentifikasi ya kalau memang kita nggak tahu itu bahkan jenisnya apa atau bahkan itu koram atau bukan ya nggak masalah. Yang penting kita, tapi itu kan data penting ya, jadi tetap kita laporkan. Mhm. Jadi ya secara umum aja misalnya ini pecahan cangkang, gitu ya, pecahan Oh iya, iya. fragmen koral, gitu ya, pecahan koral itu sudah cukup memberikan informasi yang penting tanpa harus kita tahu ininya. Iya, iya, iya. Karena ya Oke. ya gimana lagi kalau memang kita nggak bisa mengidentifikasinya karena sudah pecah gitu ya. Hmm. Justru apa kondisi pecahnya koram itu kalau misalnya dia, karena kan rusaknya koram taponomi itu bisa macam-macam ya, bisa aspek kimia, aspek fisik. Nah kalau justru kita bisa menunjukkan itu dari fotonya, kemungkinan ini karena mekanis atau fisik, kan justru malah lebih lebih bagus gitu informasinya. Mhm. Oke deh. Berarti ini buat yang lokasi, berarti saya coba lagi deh nanti malam ini. Saya ubah ke Eh, DMS semua Coba misalkan. tadi Oh ya, didetailkan lagi petanya ya, yang dekat yang dia. ini. Seperti ini Pak. Gimana? Bentar lagi, ke atas ya. Coba, nah fokusnya yang di bawah itu kayak ada pelabuhan itu atau dermaga itu yang ada kapal. Sini, Nah, ke bawah, ke bawah lagi. ke bawah Ya, kursornya di ke bawahin. Oke, geser ke kanan. kanan. Oke, iya. Nah, lokasi itu ada di atas jalan itu ya, jalan raya. Nah, ke atas lagi. Nah, di sekitar situ. Oh, terus sini. Iya, yang GL1 ya. Oh, benar. Oh, seharusnya di sini ya Pak. Ya, seharusnya di situ. Kalau nggak salah di situ ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Yang intinya nanti di sebelah kiri itu ada kelurahan itu. Nah, kita ada di sebelah kanan kelurahan. Oh, sebelah kanan kelurahan. Oke, Ya oke. nggak kanan kelurahan, pas ada beberapa bangunan. Ya. Tapi yang GL3 udah bener Pak di situ Pak. Di sini. Ya GL3. Oke. Nanti tinggal GL1 yang harus berubah ya. Oke deh. Ya. Oh, sama ini Pak. Mungkin kalau nggak salah waktu pertama kali saya Gibran Kinanti dan Feby ke datang ke kantor itu kan ini ya. Bapak nunjukin singkapan dari GL1, GL2, GL3 ya. Nah, itu saya boleh minta foto singkapannya nggak Pak? Untuk yang Iya, GL1 sama GL3. iya. Oke deh. Makasih ya Pak. Oke. Kalau gitu mungkin dari saya segini aja Pak. Makasih banyak Pak Purna Oke, dan Mas Hari. yang Ya grand Pak. testnya gimana? Beda atau sama? Diulang lagi atau pakai datanya Cinta? Oh, oh ini Pak. Waktu hari waktu saya ngechat Bapak apa ya? Saya lupa hari apa itu Pak. Hari Sabtu ya. Waktu hari Jumat sama Sabtu itu kan saya coba ngulang grand size lagi. Nah, ternyata
untuk yang kayak bilang yang mirip seperti yang saya bilang di chat Pak. Jadi perbedaannya itu kenapa waktu saya nunjukin nggak terlalu kelihatan karena yang pertama itu kan skala dimensi grafik saya itu kan ini ya Pak, nggak saya perhatikan skalanya. Jadi ada yang dia itu persentasenya sampai 25, persentasenya 20 itu nggak saya bedain gitu tingginya. Jadi skalanya nggak nggak apa ya, nggak konsisten itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari yang saya lihat itu perubahan antara tsunami kandidat endapan tsunami dan kandidat endapan non tsunaminya itu kalau dari semua sampel itu dia ini Pak, perubahannya itu bertahap. Jadi kalau misalnya kita lihat semua tuh, kalau nggak kita teliti banget nggak terlalu kelihatan. Jadi waktu saya ngecek kemarin kan saya cuma ngelihat ini ya, yang non tsunami satu, tsunami, non tsunami, tsunami, non tsunami, non tsunami. Nah dari situ baru kelihatan Pak di mana eh, yang yang IJK misalkan dia tuh eh, unimodal, untuk yang PQ juga unimodal. Sedangkan sisanya yang non tsunami itu bimodal. Nah, tapi untuk yang A sampai untuk GL1A sampai E itu dia kurvanya bimodal, tapi dia itu punya kandungan silt dan clay yang lebih banyak eh, dibandingkan endapan yang non tsunami Pak. Bedanya di situ paling Pak. Sama kalau misalkan dari itu kan dari ini ya, dari gradistat. Kalau misalkan dari ininya, dari makroskopisnya, ya itu si endapan A sampai E ini dia punya fragmen yang memang ada beberapa yang sampai 2 cm gitu. Di situ Pak bedanya paling Pak. Oke, sama tadi ya yang eh, ditunjukin Gibran tadi ya, skala horizontalnya mungkin juga berbeda kan. Iya Pak. Jadi sebenarnya pola distribusinya bisa jadi berbeda. Mm. Mungkin untuk yang kalau saya GL1 sama GL3-nya kayaknya harus bikin yang ini Pak, harus bikin yang kayak Bapak kirim di grup itu, yang apa yang kurva digabung gitu di sesuai kedalamannya. Iya, iya bagusnya ya kalau ini dibuat ya karena kan nggak banyak juga ya dan itu penting untuk tahu apa distribusinya. Bisa jadi yang dapat tsunami dia akan lebih lebar dibandingkan Hmm. yang ya, soil dia distribusinya lebih terbatas misalnya. Mm-mm. Jadi nanti akan melihat bedanya. Meskipun sekilas polanya hampir sama, tapi lebar dan tingginya bisa jadi berbeda. Iya Pak. Oke, Oke. Mungkin dari saya segitu dulu. Terima kasih banyak Pak Purna dan Mas Hari. Saya izin stop share ya. Mungkin dari Kinanti atau Feby ada yang ingin disampaikan nggak? Suara saya masuk nggak ya, Pak? iya. Paling saya mau nunjukin hasil LOI sama grain size yang saya nambah 40 sampel itu. Bentar. Eh, ini kurva yang udah saya bikin dari grain size yang kemarin nambah 20 sampel di atas kandidat sama 20 sampel di bawah kandidat. Yang eh, yang saya agak bingungin kebanyakan kurva baik kurva LOI, kurva
main skewness dan lain-lain, terus kurva XRF itu yang kandidat tsunami-nya itu tidak terlalu stand out gitu loh, Pak, kayak tidak terlalu menonjol, kayak sama aja sama kurva-kurva yang bukan kandidat tsunami. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Ini kurva apa saja ya? Karena nggak jelas ya. Ini dari yang ini main rata-rata sortasi, skewness, kurtosis. Oke, Kemudian ini yang data yang dari sini yang datanya agak eh, per 1 senti. Dari 120 sampai 170. oke. Nah, sekarang deskripsi mikroskopisnya seperti apa? Deskripsi megas sebentar. Karena pas kita lihat di core itu kan sebenarnya cukup berbeda ya. Jelas-jelas yang kandidat itu pastiran meskipun sama-sama diagram hutan gitu. Ya. Tapi cukup jelas berbeda. Di situ sangat pasiran dibandingkan yang di atasnya, di bawahnya. Kalau yang 100 kalau yang 120 sampai kandidat itu dia pasiran, tapi pasirannya tidak sepasir yang kandidat, Pak, lebih halus. Kemudian yang 150 sampai 160 kan dia yang tepra. Kemudian ke bawahnya lagi dia pasiran juga tapi nggak sekasar yang kandidat juga sih, Pak. Ya, artinya memang kalau mikroskopis kan sebenarnya cukup berbeda ya. Hmm. Ini dalam pi ya atau milimeter pi kan ya. Kenapa, Pak? Ini satuannya pi kan. Pi, iya, yang Vogt dan itu word. Iya. Ya sebenarnya itu cukup berbeda ya dengan yang di atasnya ya. Hmm. Kelihatan nilai pi-nya kan lebih kecil ya, meskipun dia fluktuatif. Tapi di dekat garis itu kan yang garis kotak itu kan dia relatif nilainya lebih lebih kecil kan, artinya dia memang lebih kasar gitu ya Hmm. dibandingkan yang di atasnya. Lebih kasar lagi dibandingkan papernya gitu. Ya itu tadi sih sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan itu ya. Jadi eh, hasilnya kok tidak eh, tidak benar-benar mencolok gitu. Bisa jadi itu tadi yang kita masukkan ternyata tidak tidak benar-benar mewakili semua sampel gitu misalnya saja. Ya nanti ini aja nanti eh, sama deskripsi megaskopsisnya didetailkan, Hmm. dijelaskan dan sebenarnya di situ juga meskipun kecil kan sebenarnya cukup berbeda juga dibandingkan yang di atasnya, terutama sampai di 130 gitu ya atau 132 atau berapa itu. Sama saya juga buat apa grafik perbandingan antara skewness, kayak perbandingan rata-rata skewness, rata-rata kurtosis gini sih, Pak. Kalau dari Ya, sini sih yang main skewness lumayan agak eh, beda sih, yang kandidat yang warna oranye dia di kayak di bawah banget. Terus yang kurtosisnya tapi rata-rata versus kurtosisnya dia tidak begitu stand out. Kemudian atasnya ada lagi yang sama sortasi juga nggak begitu mencolok perbedaannya. nah sebenarnya itu kan cukup berbeda ya karena yang 8 tsunami itu misalnya itu distribusinya kan dari di variat plot ini kan dia lebih terbatas ya. Hmm. Sebenarnya kan lebih menarik lagi misalnya ketika
ini lebih jelas lagi ini dipisahkan mana yang bagian atas dari kandidat, mana yang bagian bawah kandidat, mana yang Hmm, tetranya hmm. gitu ya. Warnanya dibuat berbeda sehingga kita bisa tahu Oh, itu yang mana saja. Apakah yang bagian atas dia ternyata juga cukup berbeda karakternya dengan di bawah. Atau setiap baby ketika deskripsi mikroskopis dari core-nya langsung bisa membagi gitu ya dalam panjang core itu 2 meter atau berapa itu ada berapa satuan gitu ya. Nah, masing-masing hmm. grain size-nya seperti apa diberi warna yang berbeda, misalnya satuan A warna biru, satuan Oh, B warna apa gitu, yang kandidat warna yang lain lagi. Sehingga kita bisa tahu perbedaannya itu lebih kelihatan. Ini untuk sebenarnya di variat plot ini penting untuk semuanya ya nanti teman-teman buat semua ya. Dan bukan hanya grain size, misalnya XRF. Bisa juga dikombinasikan grain size dengan XRF misalnya. Oke, baik Mas. baik, Pak. Kalau menurut saya dari distribusinya ini ya cukup cukup berbeda juga sih. Karena Hmm, dari lebarnya baik itu lebar horizontal maupun vertikal yang kandidat kan dia cukup terbatas ya dibandingkan yang non. Tapi itu kan secara umum akan lebih menarik lagi ketika itu kita pisahkan misalnya yang tetra itu yang mana warna apa, terus yang di bawah tetra itu yang sehingga nanti kita bisa tahu yang distribusinya. Misalnya misalnya yang ini ya, yang kelihatan ini itu kan yang birunya ada banyak biru yang di sekitar ya kandidat gitu kan. Nah, hmm, bisa jadi ya kalau kita pisahkan persatuan bisa jadi biru yang di sebelah kiri itu satuan A. Kemudian hmm, biru yang di sebelah kanan yang deketan dengan yang kandidat itu satuan yang lain misal. Kalau seperti itu kan kita bisa kemudian oh ini memang benar-benar beda karena yang satuan X dan satuan B itu seperti mengelompok di luar yang kandidat. Kemudian yang benar-benar nempel di kandidat itu apakah itu satu satuan tersendiri ataukah itu bagian dari satuan yang lain. Terus yang di atas garis linear itu satuan apa saja. Terus yang mengelompok kecil di paling kanan yang di sekitar garis itu yang mana? hmm. Apakah itu tetranya misalnya yang lain karena dia cukup berbeda. Minnya juga yang paling besar gitu kan. Ya. Oke, Pak. Berarti nanti saya perbaiki lagi, Pak. Jadi kayak dibedain per satuan litologinya gitu ya, Pak. Ya, terus mungkin data LOI-nya, LOI. Eh, ya ini hasil LOI-nya, Pak. Untuk material organik kayaknya ini gede, apa nilainya persennya gede karena kebanyakan daun ya, Pak. Daun sama material-material material organik dari gambut. Ya, ya kalau memang benar-benar dia gabut kan bisa jadi memang dia sedimennya sangat sedikit ya. Otomatis dan itu
tinggi. Terus ini kurvanya kasusnya sama kayak yang kemarin Granse sih Pak. Jadi interval per sampelnya tuh kan nggak sama. Terus yang paling data yang kurva yang hasilnya bagus cuma di kandidat. Soalnya dia kan intervalnya cuma 1 senti. Di atas ini kayak intervalnya ada yang 7 senti. Di sini mungkin ada yang 3 atau berapa gitu. Jadi kurvanya agak gimana gitu. Ya, ya memang eh, seharusnya sama gitu ya, cuma kan Hmm. karena konstrain waktu dan lain sebagainya kemarin kita putuskan. Sebenarnya kalau teman-teman luasa tidak dibatasi 1 bulan di Bandung kan mungkin lebih ini sih, tapi bisa bisa dapat data yang lebih komplit gitu ya. Hmm. Ya nggak apa-apa nanti sementara gitu seperti ini dulu, nanti dibuat. Makanya kita perlu membuat ini ya Pak. Jadi itu kan yang di atas kandidat itu meskipun dia cukup terbatas datanya, tapi kan ada satu peak yang misalnya di sekitar 125 atau berapa itu tiba-tiba cukup tinggi gitu ya. Nah, itu kita lihat apakah gitu ya, atau 100 pola grand size-nya seperti apa, ataukah Hmm. ini juga mencirikan batas-batas satuan yang tadi yang eh, deskripsi secara mikroskopis tadi apakah sama. Misalnya yang paling Hmm. atas sampai 50 cm itu secara mikroskopis seperti apa. Kemudian yang di bawahnya sampai 60 apakah berbeda. Kemudian yang 60 sampai 100 atau 110 itu seperti apa. Apakah sama. Mungkin nanti kita juga perlu eh, apa? Perlu kita diskusi masing variasi segmen size, variasi ROI, SRF. Ataukah nanti kita buat dari satu misalnya dengan clustering sehingga akan lebih umum gitu ya. Ataukah kita perlu khusus. Oke. Sebenarnya kalau seumpamanya mau nambah data LOI nggak apa-apa sih Pak saya cuma kayak alatnya ngantri banget kayak banyak yang make gitu dan cuma satu. Jadi ya gitulah. Iya, iya. Ya udah nggak apa-apa sementara kita Hmm. pakai. Makanya kita perlu ini, maksud saya tadi per fasies gitu kan, kita perlu membagi misalnya ini fasies dari hasil LOI, fasies karbonatnya kita bagi seperti itu. Maksud saya kita perlu kemudian apakah kita membedakan yang di atas kandidat itu karena ada yang cukup tinggi ya di sekitar 125 batasnya misalnya 110 sampai 140 itu satu fasies sendiri. Kemudian yang 50 sampai 110 itu fasies sendiri. Artinya nanti kita bisa kemudian membuat karakter oh, di fasies ini ya minimal sekian, maksimal sekian, rata-rata sekian. Sehingga kita bisa mempunyai data di masing-masing fasies yang kemudian secara umum kita bisa melihat perbedaannya. Saya. Halo? Halo, ya Pak masuk suaranya tadi keputus. Oh,
Oh, yang tadi keputus ya? Iya, sempat keputus. Iya, maksud saya mungkin kita perlu membagi ini ya, fasiesnya berdasarkan data LOI ini ya. Sehingga nanti kita bisa Mm. mengkarakterisasi masing-masing fasies, nilai rata-ratanya berapa, minimum maksimumnya berapa, sehingga kita bisa melihat lebih detail perbedaannya gitu. Karena kalau tidak kita bagi itu kan sangat sangat berbeda sekali ya. Yang paling atas misalnya organik dan karbonatnya cukup tinggi, sedangkan semakin ke bawah itu dia cukup kecil gitu ya. Sehingga kalau hanya dipisahkan yang kandidat dan non kandidat itu akan sangat ini tidak banyak yang bisa kita ceritakan. Eh, Kayaknya saya udah deh kayak paling XRF lagi saya mau ada yang ditanyakan sebentar. Yang mau saya tanyakan kayak yang di kedalaman 45 sampai 115 itu kan S SRFETI CA-nya terus MN-nya juga tinggi. Itu kira-kira pernah ada yang kayak gini nggak Pak? Kira-kira itu ini kenapa ya Pak? Nah, sorry tadi agak putus-putus lagi ya, tapi jelas Oh, yang kenapa tadi yang bagian mana? Yang in, tengah itu ya. ya, yang di kedalaman 45 sampai 115. Kalau VE Nah, sama TI kan indikasi lingkungan terestrial kalau nggak salah ya Pak. Terus SRCA tuh kalau di paleo tsunami kan dia lebih mengindikasi eh, komposisi cangkang, foraminifera dan mikrofauna lain. Nah, kira-kira kalau di sini SR-nya tinggi, CA-nya tinggi, FETI sama MN-nya juga tinggi, kira-kira kenapa ya, Pak? ya sama kan kasusnya dengan yang tadi ya, yang Mas Gibran. Jadi ini kan hanya unsur ya, SR, DA. Sebenarnya itu sumbernya dari mana kan opsinya banyak sekali. Hmm. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menggaris atau sampai 100 gitu ya, atau yang kalah ini. Karena tadi dari data sebelumnya yang LOI itu juga ada fluktuasi kan di situ. Iya. Nah, itu kan sebenarnya cukup menarik ya, terlepas itu apa gitu ya. Makanya tadi, jadi mungkin akan lebih lebih detail kalau nanti per per proxy itu kita bagi ininya fasiesnya. Jadi yang bagian atas yang sampai ke 50 yang tadi LOI-nya cukup tinggi, ternyata di sini kandungan unsurnya dia cukup rendah ya, mayoritas Hmm. semuanya relatif lebih rendah. Kemudian yang Iya. di bagian bawahnya sampai ke 100 atau 110 itu LOI-nya juga cukup tinggi, FRS-nya juga mayoritas bagian besar unsur yang ada di sini yang ditampilkan ini cukup tinggi juga. Nah, ini kan sebenarnya cukup konsisten gitu ya batas-batasnya. Mungkin akan Hmm. nanti di pembahasan
kita tidak hanya membahas ini endapan tsunami atau bukan yang kedalaman 140 sampai 150, tapi kita juga perlu membahas spesies ini gitu. Kenapa Hmm. di bagian atas itu cukup berbeda, di bagian tengah itu juga cukup berbeda dengan yang lainnya. Nah, alasannya kenapa yaitu opsinya banyak ya. Pertama kita kita perlu melihat misalnya eh, itu tadi yang dulu pas teman-teman presentasi proposal atau kita diskusi proposal, kita perlu mengkaitkan dengan geologi regional di situ gitu. Hmm. Jadi kira-kira yang bisa menjadi sumber dari SR, FE, TI, CA, MN, ada nggak di darat yang bisa menjadi sumber kemudian masuk ke situ gitu ya. Misalnya ternyata di darat ada formasi-formasi tua yang kaya akan koram atau kaya akan karbonat. Hmm. Sehingga bisa jadi itu mensuplai untuk kandungan unsur SR dan Ca, terutama di bagian tengah itu ya. Makanya kita kita kan perlu kemudian juga melihat secara umum kira-kira lingkungannya apa sih. Pertama kita harus melihat dari eh, deskripsi mikroskopisnya tadi kan. Oh yang bagian atas dia benar-benar gambut gitu ya. Yang bagian bawah Hmm. dia lebih kaya sedimen. Artinya apa? Hmm. Artinya bisa jadi dia lingkungannya gambut tetapi banyak suplai dari darat yang masuk ke situ misalnya. Atau prosesnya seperti apa, tapi dia dia juga gambutan misalnya. Di lingkungan gambut apakah banyak pengaruh banjir misalnya atau seperti apa? Kenapa di situ banyak sedimen yang masuk? Nah, sedimen yang masuk itu apakah ada opsi penjelasan dia banyak membawa unsur-unsur dari darat yang kemudian kelihatan kaya di situ, misalnya Mn, Ca, Pi, Hmm. Ft. Bisa jadi kan itu sumbernya dari darat. Hmm. Cangkang-cangkang kerang freshwater juga kalau kita lihat komposisinya, coba dicari nanti referensinya banyak ya yang membahas itu. Ternyata mereka juga kaya Ca dan Sr. Hmm. Biasanya kalau cangkang itu ada Mg, ada Sr, ada Ca, ada Mn juga. Meskipun apa proporsinya mungkin akan cukup berbeda ya masing-masing genus atau perannya. Tapi beberapa unsur dominan itu biasanya selalu ada. Hmm. Kemudian yang di kandidat bisa jadi sumbernya berbeda, sama-sama kebaca SR dan CA, tapi apakah sumbernya berbeda? Nah, itu yang perlu kita diskusikan. Kita lihat unsur yang lain bagaimana. Oh, ternyata pas yang di kandidat, FE-nya lebih rendah nih, PE-nya lebih Hmm. rendah, sehingga tadi banyak influx dari darat yang masuk ke situ tuh bisa bisa dalam tanda petik kita sedikit kita hiraukan gitu. Karena di sini oh FE-nya cukup rendah ya dan di sini Hmm. SR-nya jauh lebih tinggi misalnya sehingga bisa jadi karena FE-nya lebih rendah ini bukan proses yang seperti yang di Di atas atas. misalnya Hmm. 50 sampai 100. Nah, kan kita perlu melihat banyak hal gitu ya. Tadi geologi regionalnya terus kemudian kita lihat lebih detail dari masing-masing unsurnya perbedaannya seperti apa. Jadi opsi-opsi apa saja yang mungkin berpengaruh di situ itu coba kita diskusikan. Gitu. Terus kemudian misalnya yang di tengah meskipun sampelnya tidak detail tapi di situ kita tidak menemukan
pecahan-pecahan cangkang seperti yang di kandidat misalnya. Nah, kalau seperti itu, kemudian didiskusi ini Ca dan SR-nya dari mana misalnya. Hmm. Apakah itu dari mineralnya yang cukup berbeda dengan yang di kandidat misalnya. Nah, sebenarnya kan untuk menjawab itu eh, kita perlu kemudian membuktikan, kemudian kita cek ya kan misalnya. Jadi eh, kalau misalnya dari yang analisis yang kita lakukan itu kita belum mendapatkan jawaban yang bagus, maka kan kita perlu cek opsi-opsi yang lain. Misalnya dari tadi komposisi mineralnya apakah berbeda, karena Ca dan unsur yang lain kan bisa juga dari mineral gitu kan. Iya, Tapi masalah ya, oh, ya Pak silakan. eh, ya, ya itu tadi mungkin akan lebih menarik lagi ya kalau masih ada waktu dan coba komposisi mineralnya dicek meskipun hanya sekilas. Oh, yang bagian tengah itu eh, beberapa sampel gitu ya. Kemudian yang kandidat itu komposisi mineralnya seperti apa? Apakah ada perbedaan nih tadi? Oh, yang Ca yang di bagian tengah itu ternyata dari mineral X yang dominan di situ dan ternyata komposisinya dia ada Ca-nya gitu misalnya, ada Sr-nya. Hmm. Hmm. Ada beberapa mineral yang oh ternyata salah satu mineral dia komposisinya ada Sr-nya, mineral yang lain ada Ca-nya. Kemudian kita lihat ya di bawah bahwa mineral itu ternyata tidak kita temukan di kandidat tsunami atau dia hanya sebagai minor gitu ya. Tapi di kandidat kita temukan beberapa pecahan cangkang misalnya. Sehingga kita bisa dari situ berkesimpulan bahwa Ca dan Sr di situ itu asalnya berbeda. Jadi untuk menjawab tadi penyebabnya kenapa ya sebenarnya kita perlu melihat sampai ke sana. Kalau enggak ya ya kita berspekulasi saja opsi-opsi yang mungkin bisa menjelaskan itu gitu. Tapi kan kalau seperti itu kita kita nggak punya datanya bahwa opsi A yang mungkin, opsi B yang mungkin gitu. Ya. Baik, Pak. Ya masalah geologi regional saya sebenarnya juga udah cari-nyari kan Pak. Kan ini di geologi regional di endapan kuarter alluvium dan itu di lembar peta geologinya kebanyakan litologinya tuh pasir lepas dengan banyak magnetit gitu kan. Magnetit kan banyak unsur mineral magnetit kan komposisi unsur kimianya kan ada Fe-nya kan Pak. Nah di sini saya juga sempat oh berarti ini mungkin karena banyak magnetitnya makanya Fe-nya tinggi. Tapi kenapa di kedalaman 45 dia tiba-tiba turun itu yang jadi saya agak kepikiran sih Pak. Di kedalaman 45 tiba-tiba turun. Iya kan di FA ini di Hmm. kedalaman 45 kan dari 10 sampai 45 dia kan rendah, tapi terus di 45 Iya, sampai bawah dia tinggi. Nah, saya sempat iya. ngira ya mungkin tinggi karena dia kan dari sumber katanya kebanyakan banyak magnetitnya. Tapi kenapa yang di atas tuh rendah Ya itu itu tadi kan. Hmm. Itu tadi kan kita lihat deskripsi megaskopisnya bagaimana ya. Apakah karena tadi kan LOE-nya organiknya cukup tinggi ya. Jadi kalau organiknya di situ cukup tinggi, bisa jadi yang bagian atas sampai 40 atau 50 itu, ya itu benar-benar rawa gambut gitu ya. Hmm. Bukan rawa, maksud saya benar-benar di situ memang ya lingkungan yang hanya yang ya tumbuhan saja yang ada di situ gitu kan. Tidak artinya tidak banyak suplai sedimen yang masuk ke situ gitu ya. Hmm.
entah ceritanya bagaimana, tapi kan datanya menunjukkan seperti itu. Berbeda dengan yang di bawah, artinya di situ yang bawah itu yang 50 sampai 100 atau 110, di situ banyak banyak influx sedimen yang masuk ke rawa itu gitu kan. Gambutnya masih masih bertahan, tapi dia sudah sebenarnya kondisinya berbeda dengan yang di atas. Makanya kan kita perlu melihat tadi deskripsi metaskopisnya tadi kan, apakah cukup berbeda dengan yang di bawahnya. Terus kemudian, jadi se- sebenarnya ini cukup menarik ya, apakah yang dari 110 sampai 130 atau 40 itu adalah kondisi yang hampir sama dengan yang di atas, tapi yang di bagian tengah di situ itu entah ada apa eh, curah hujan yang cukup tinggi secara terus-menerus misalnya, ataukah banjir Hmm. yang cukup intensif di situ misalnya, sehingga banyak menghasilkan karakter yang seperti itu gitu. Makanya kan sebenarnya cukup menarik ya kalau kita mendetilkan datanya ini, kemudian kita bercerita bagaimana perubahan lingkungannya secara umum. Gitu. Ya nggak untuk tugas akhir sekarang ya, tapi sebenarnya data ini cukup menarik sih kalau kita mau mendetilkan lagi gitu ya. Tapi nanti pas pembahasan atau diskusi ya saya harap eh, apa mengarah ke sana gitu. Jadi misalnya kenapa yang bagian tengah itu Ya, dia eh, cukup tinggi, opsi-opsinya apa saja nanti perlu dijelaskan di pembahasan gitu. Jadi tidak hanya mengidentifikasi lapisan paleosunaminya saja. ya, kayaknya sudah sih itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih Mas Purna telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Izin stop share. Oke, nanti udah nggak ada. Oke. Nggak ada deh. Mungkin kalau aku boleh menambahkan, berarti mungkin khususnya untuk aku sama Fadil ya. Eh, Berarti aku kurang lebih minta foto singkapan di setiap stasiun berarti ya Mas? Apakah tidak keberatan? Iya, iya. Oke, baik. Oke, paling nanti eh, secara berkala mungkin tidak apa-apa kalau misalnya aku ingatkan ya Mas. Iya, iya. Oke, baik. Oke, mungkin Fadil mungkin mau nambahin? Cukup kan? Cukup. Oke, mungkin atau Mas Hari atau Mas pernah ada yang ingin ditambahkan? Opsi dari Sudah saya. sih saya. Oke, Nah, mungkin ah, ya. udah. Oke, siap. Oke, mungkin untuk hari ini kita akhiri dulu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Purna dan Mas Hari sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Sebenarnya mohon maaf apabila kami mengganggu harinya ya Mas. Oke, mungkin kalau semisalnya kita akan ada diskusi yang panjang nanti akan kita atur kembali. Sekali lagi terima kasih atas ketersediaannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Waalaikumsalam malam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Masih Oke, banyak Mas Purna, Mas Ari. oke baik. Ini aku end Zoom ya.